Langsung aja kami dari kelompok 5 menjelaskan sebuah materi tentang keterbatasan sumber energi. Hai teman-teman, kita masuk ke dalam materi pertama yuk. Nah, materi yang pertama adalah sumber energi dan penggunaannya. Tahu nggak sih kalian apa itu sumber energi? Sini nih, biar aku kasih tahu. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang bisa menghasilkan energi. Contohnya itu energi listrik. Nah, sumber energi ini berdasarkan ketersediaannya di alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Bisa dikatakan, sumber energi ini tidak bisa habis. Contoh dari sumber energi ini adalah energi surya, energi air, energi angin, dan juga energi panas bumi. Kalau sumber energi yang kedua itu adalah kebalikan dari sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, gas-gas alam, dan juga batu bara. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan dari sumber energi, di mana yang pertama saya akan menjelaskan contoh energi terbarukan. Yang pertama yaitu energi surya, di mana energi surya ini adalah energi yang bersumber dari sinar matahari, di mana contoh pemanfaatannya seperti pemanas surya, listrik panas surya, dan fotosintesis buatan. Yang kedua yaitu energi air, di mana energi yang bersumber dari air. Contohnya, kincir air. Dan yang ketiga, energi angin, di mana energi angin ini adalah energi yang bersumber dari angin, dan contoh pemanfaatannya penggerak perahu layar dan kincir angin. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, energi panas bumi, di mana energi panas bumi ini adalah energi yang bersumber dari sisa-sisa panas hasil reaksi nuklir pada awal mula terbentuknya bumi dan alam semesta, di mana contoh pemanfaatannya setrika, pemanas ruangan, catokan rambut, dan teko listrik. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh energi tak terbarukan. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi itu adalah seperti cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari kerak bumi, di mana contoh pemanfaatannya yaitu bahan bakar kompor, serta bensin atau solar untuk bahan bakar kendaraan. Yang kedua, gas alam, di mana gas alam ini adalah berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan sampai jutaan tahun, di mana contoh pemanfaatannya yaitu produksi bahan bakar dan amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Dan yang ketiga yaitu batu bara. Batu bara itu sendiri tergolong batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, misalnya sisa-sisa tumbuhan. Contoh pemanfaatannya seperti bahan bakar industri dan bahan mentah pembuatan serat sintetis. Dampak keterbatasan energi. Krisis energi. Yang pertama, pengertian. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada pasokan energi. Dapat juga diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Yang kedua, penyebab terjadinya krisis energi. Yang pertama, konsumsi berlebihan, kedua, overpopulasi, ketiga, pemborosan energi, keempat, pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Kelima, infrastruktur yang buruk. Keenam, keterlambatan dalam komisioning pembangkit listrik. Ketujuh, sistem distribusi yang buruk. Kedelapan, kecelakaan besar dan bencana alam. Kesembilan, perang. Kesepuluh, faktor lain-lain seperti kenaikan pajak, pemogokan, peristiwa politik,
Musim panas yang parah atau musim dingin yang dingin dapat menyebabkan peningkatan permintaan energi secara tiba-tiba dan dapat menghambat pasokan. Yang ketiga, dampak dari krisis energi. Salah satunya yaitu tidak tercukupinya pemasokan kebutuhan energi, menurunnya tingkat produktivitas produsen, menurunnya kualitas barang yang dihasilkan produsen, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Cara mengatasi krisis energi. Pertama, berpindah ke sumber daya terbarukan. Kedua, tingkatkan fokus pada teknologi penyimpanan. Ketiga, meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Keempat, lakukan audit energi. Kelima, bersama peduli terhadap perubahan iklim. Materi selanjutnya adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan, namun lebih cenderung dari tumbuhan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu bioetanol. Bioetanol sendiri adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, dan buah-buahan, hingga limbah sayuran. Untuk mendapatkan alkohol, tumbuhan di atas harus melewati proses fermentasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak kedelai, minyak rapeseed atau sejenis bunga, minyak buah jarak, hingga minyak bunga matahari. Yang ketiga yaitu ada biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran manusia atau hewan. Saat difermentasi, sampah atau kotoran ini akan mengeluarkan gas. Nah, gas yang itulah disebut dengan biogas. Adapun kegunaan biofuel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu biofuel sering menjadi alternatif untuk bahan bakar konvensional yang digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan kita. Namun sebenarnya biofuel dapat dimanfaatkan untuk semua kebutuhan energi manusia. Iya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi panas bumi. Saya akan menjelaskan dalam satu materi ini tentang pengertian, kegunaan, dan suhu panas bumi. Langsung saja, energi panas bumi ialah energi yang terbentuk dalam kerak bumi akibat lempengan tektonik yang bergesekan. Nah, energi panas bumi disebut dengan energi geotermal. Wujud dari panas bumi berupa air panas atau uap air. Jadi, yang contohnya itu seperti di gunung itu kan ada uap, itu pasti ada dalam itu air panas kayak gitu. Untuk temperatur gradien panas bumi itu sekitar rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Nah, untuk suhunya sekitar 4.400 sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, kita sudah membahas tentang pengertiannya. Sekarang langsung kegunaannya. Salah satu kegunaan dari energi panas bumi ialah untuk menggantikan energi listrik. Contohnya untuk pompa pemanas, alat mandi, dan pemanas ruangan. Kita bisa saja menggantikannya. Nah, contoh lainnya itu dalam rumah kaca itu. Salah satunya itu bagian tanaman. Sangat baik untuk tumbuhan tanaman, yaitu panas bumi. Selain itu proses industri. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang materi energi panas bumi. Untuk lebih lanjut dalam energi ini bisa dicari internet atau YouTube. Sekian dan terima kasih. Hidrogen.
Apa itu hidrogen? Hidrogen merupakan salah satu sumber kaya antioksidan yang bermanfaat bantu pemulihan tubuh dari serangan virus dan penyakit lainnya. Bahan bakar hidrogen atau hidrogen fuel merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan hidrogen fuel cell. Kelebihan sel bahan bakar hidrogen yaitu bahan bakar hidrogen lebih efisien. Sel bahan bakar hidrogen yang tenang, bahkan bahan bakar hidrogen bebas polusi. Tidak ada hambatan ekonomi global. Waktu operasi bahan bakar hidrogen lebih lama, tidak perlu tersambung ke grid. Energi alternatif. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai gelombang air laut sebagai energi alternatif akan saya jelaskan. Gelombang air laut itu apa sih? Jadi gelombang air laut adalah perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Untuk terbentuknya suatu gelombang air laut, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yakni pengaruh angin, gempa bumi, pasang surut air laut, dan juga pergerakan kapal. Gelombang air laut sangatlah bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan gelombang air laut yang dijadikan sebagai energi untuk menghasilkan sebuah arus listrik. Beberapa pakar mengatakan bahwa pemanfaatan gelombang air laut sebagai sumber utama pembangkit listrik jauh lebih menguntungkan dan lebih baik ketimbang pemanfaatan yang bersumber dari PLTA, dari energi angin, energi nuklir, ataupun energi surya. Nah, pada umumnya, untuk memanfaatkan suatu gelombang air laut dijadikan sebagai sumber energi listrik, ada 3 teknologi yang umum beredar yang sudah digunakan di beberapa negara yang di dunia ini. 3 teknologi pemanfaatan sumber gelombang air laut sebagai energi pembangkit listrik yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah sistem pelampung yang menggunakan naik turunnya gelombang untuk menggerakkan pompa hidrolik dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, tipe perangkat kolam air yang berisolasi memanfaatkan pergerakan naik turunnya gelombang untuk menggerakkan turbin di dalam kolam air untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah sistem saluran runcing atau yang disebut dengan terakan, memanfaatkan pergerakan gelombang air laut yang bergerak naik turun sehingga memaksa pompa dan turbin menghasilkan suatu energi dan disalurkan menjadi energi listrik. Nah, untuk alasan mengapa gelombang air laut sangat berpotensi untuk digunakan sebagai salah satu sumber utama dalam pemanfaatan energi listrik. Yang pertama ini adalah daya yang dihasilkan merupakan dari air yang terbilang stabil dan gampang diprediksi. Yang kedua, energi gelombang mengandung kira-kira 1000 kali energi kinetik angin. Yang ketiga, energi yang dihasilkan bisa digunakan sepanjang waktu dan bisa dihasilkan sepanjang waktu juga. Tidak seperti energi surya yang cenderung bisa dimanfaatkan ketika matahari terlihat, yakni dari pagi sampai sore hari, dan tidak akan bisa dimanfaatkan saat malam hari. Jadi energi gelombang laut lebih berpotensi untuk bisa kita gunakan. Biaya infrastrukturnya lebih murah dan hemat tempat. Dan ini sangat berbanding terbalik jika kita lihat pada pemanfaatan energi angin yang menggunakan biaya infrastruktur yang besar dan mahal serta memiliki lahan yang lebih luas untuk menggunakannya. Yang kelima, itu perangkatnya terlihat lebih tenang dan relatif tidak mencolok. Dan yang keenam ini harga listrik dari energi gelombang jauh lebih murah, bahkan sudah menyamakan harga listrik yang dihasilkan dari energi tenaga uap. Dan ini terbilang masih murah karena gelombang air laut pemanfaatannya
ini belum sampai titik maksimal ataupun masih terus berkembang untuk pemanfaatannya. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan akan ada kemungkinan bahwa penggunaan listrik dari gelombang air laut akan jauh lebih murah dan jauh lebih efisien. Jadi inilah pembahasan mengenai gelombang air laut sebagai energi alternatif menghasilkan energi listrik, yang sekiranya menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat dan jauh lebih menguntungkan. Baik, sekian dan terima kasih. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ibu Jelita. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 5 cabut dan undur diri. Bye-bye.